masuk, Dok. Hari itu saya mendapatkan laporan bahwa warga di wilayah Puskesmas Kelurahan saya ada yang positif COVID-19. Kaget pasti ibu, karena setiap harinya warga yang positif COVID-19 bertambah. Belum lagi dengan penolakan warga yang akan dilakukan tracing. Tentunya saya harus bekerja sama dengan lintas sektoral sebagai pemangku wilayah di kelurahan puskesmas saya. Halo, Pak Lurah. Pagi ini ditelepon oleh Dr. Kiki, Kepala Puskesmas Kelurahan Meteng Atas, dan beliau menyampaikan ada kasus baru lagi di Kelurahan Meteng Atas, kasus COVID-19, dan beliau juga menyampaikan warga menolak untuk di tracing, dan saya langsung berkoordinasi dengan Ketua RW yang juga dalam hal ini sebagai Ketua Gugus Tugas RW dalam penanganan COVID-19. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak RW, ini dapat laporan dari pihak Kesmas. Hasil swab test kemarin tuh yang di RW Bapak itu ada yang positif. Dan informasinya ada keluarga yang positif itu menolak untuk di tracing. Waduh, gimana ya Pak Lurah? Jadi mohon bantuan Pak RW. Pak RW kan sebagai Ketua Gugus Tugas RW itu, jadi tolong disampaikan ke warga Pak RW yang positif tersebut agar kooperatif dengan pihak Kesmas untuk kebaikan kita bersama gitu Pak RW. Saya tentunya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan warga saya. Jadi sebisa mungkin lah saya akan mencoba melakukan pendekatan persuasif pada warga yang terpapar COVID-19. Akhirnya setelah saya datang ke rumah warga tersebut, saya konfirmasi dulu apakah benar dia menolak untuk dilakukan tracing. Saya tanyakan apa alasannya, dan ternyata alasannya karena takut dikucilkan oleh masyarakat, malu, takut harus isolasi di Wisma Atlet. Jadi inilah yang diresahkan warga selama ini, takut dengan anggapan masyarakat. Lalu saya jelaskan saja bahwa tujuan dilakukan tracing adalah untuk menghentikan penularan virus dengan mengurangi jumlah orang yang membawa virus. Biasanya kalau kita mendapatkan laporan kasus positif, surveillance akan langsung menelepon pasien yang bersangkutan. Setiap pasien COVID-19 akan kita koordinasikan kepada lintas sektoral, terutama pada kasus pasien yang menolak untuk dilakukan tracing. Maka pasti kita akan berkoordinasi kepada lintas sektoral dan selaku gugus tugas tingkat kelurahan, karena meskipun kita sudah melakukan penyuluhan lewat berbagai media, media daring, ataupun lewat siaran di masjid, kemudian lewat ambulans keliling, tetap saja masih ada warga masyarakat yang belum paham betul apa itu COVID-19. COVID-19 itu setahu saya, coronavirus disease 19 itu adalah penyakit yang mengganggu saluran pernapasan yang ditandai oleh pilek, batuk, dan suhu badan tinggi gitu ya, seperti itu. Ini sering didengar, kita dengar di mana-mana gitu ya, dan khusus di Kelurahan Meteng Atas pun hal seperti ini juga gak asing gitu. Bahkan ada yang bilang konspirasi politik, hoax, rekayasa, dan kasus positif aktif itu juga bisa direkayasa dokter. Dan kita sampaikan ke warga kita, dan tentunya melalui gugus tugas RW, bahwa itu tidak benar. Yang benar itu COVID itu ada, nyata adanya. Dan pertanyaannya, kalau Bapak tahu nyatanya dari mana? Banyak hal yang membuat kita yakin bahwa COVID itu ada. Contoh dari petinggi dalam negeri juga, menteri yang kena ada. Terus di luar negeri, raja yang kena ada. Bahkan anak raja yang Raja Spanyol juga kena COVID.
Dan kita sampaikan kepada warga kita, kepada para tokoh masyarakat kita bahwa COVID-19 itu benar adanya. Dan kita sampaikan juga ke gugus tugas, RW, juga para tokoh masyarakat bahwa berita hoax seperti itu harus sama-sama ditangkal. Tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh tokoh masyarakat yang ada di wilayah RW masing-masing. Penyakit COVID-19 itu ada, dan penyakit itu bisa menular kepada siapa saja. Namun masyarakat tampaknya masih lebih percaya kepada hoaks yang berkembang di masyarakat. Ya, contohnya seperti bilang kalau COVID-19 itu adalah suatu konspirasi politik atau apalah. Kalau untuk pasien COVID sendiri di wilayah kami itu makin hari makin bertambah. Data-datanya ada, namun memang tidak bisa kita publikasikan secara luas untuk kepentingan privasi dari pasien tersebut. Teman-teman sejawat saya juga banyak yang terkena COVID-19 dan mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka karena kewajiban kita sebagai petugas puskesmas untuk melayani masyarakat agar masyarakat dapat terhindar COVID-19. Caranya, kita semua harus mengambil bagian. Masyarakat harus disiplin melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian kami, petugas kesehatan, akan melakukan tracing kontak kepada semua kasus yang dilaporkan. Lalu, kami juga akan melakukan pencarian kasus secara aktif di masyarakat. Nah, masyarakat adalah garda terdepan untuk menghindari penularan COVID. Sedangkan kami adalah petugas kesehatan sebagai pertahanan terakhir. Jadi, kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri. Yang harus melakukan 3M adalah dari anak-anak, dewasa, dan orang tua tanpa terkecuali. Karena demi keselamatan mereka semua, kita harus melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pimpinan daerah di wilayah di DKI Jakarta. Mereka termakan isu-isu yang buat kita isu yang negatif, bahwasanya COVID-19 itu sebenarnya nyata. Yang kita lakukan dengan 3 pilar yang dalam hal ini dilaksanakan juga oleh Pol PP, kita laksanakan rahasia masker. Terus yang berikutnya lagi yang kita lakukan itu di setiap gugus tugas RW itu harus ada himbauan wajib masker. Jadi gerakan 3M yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bu Camat itu benar-benar kita masifkan di tingkat kelurahan. Bahkan saat ini kita lakukan juga itu satu rumah itu satu kader 3M. Dan hal ini kita lakukan melalui kader Jumantik kita juga kita libatkan. Pada masa pandemi COVID-19 ini saya mengajak seluruh warga Kelurahan Meteng Atas untuk melakukan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Dan pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh warga Meteng Atas agar di saat nanti ada swab test yang dilakukan oleh pihak Kesmas, kecamatan ataupun kelurahan, agar jangan takut untuk dilakukan tes. Dan kita mendukung apa yang dilakukan oleh pihak kesehatan, sehingga kita tahu mana saja warga kita yang terpapar COVID dan yang tidak terpapar COVID. Sehingga yang terpapar COVID itu tidak menularkan ke warga kita yang sehat gitu ya. Harapan saya sih masyarakat itu kooperatif. Jangan takut kalau kita melakukan pemeriksaan, baik untuk kepentingan tracing kontak maupun untuk pencarian kasus aktif. Karena kalau kita diperiksa, kita akan tahu status kita dan itu lebih baik. Saya sangat berharap kepada Pak RT, kemudian juga dengan jajarannya, kemudian juga dengan segenap jajaran di bawah naungan RW, baik Jumantik, Dasar Wisma, PKK, saling bergandengan tangan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan dan tentunya 3M tersebut. Tetap semangat lawan COVID. Jangan kasih kendor. Bersama kita bisa.